نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الغرض وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Waruya al-Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Wahab ibnul Munabbih radhiyallahu anhu. Wahab ibnul Munabbih ini salah seorang pendeta di zaman, salah seorang ahli kitab yang masuk Islam. Beliau menceritakan, kana 'abidun fi Bani Israil arada syaitanu ayyudillahu falam yastati. Beliau menceritakan bahwa dahulu ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israil. Yang ahli ibadah ini selalu berusaha untuk digoda dan dijerumuskan oleh syaitan. Ini memang maka itu orang itu kalau imannya semakin bagus, ibadahnya semakin baik, maka ibarat gula samut datangan. Nah, kalau orang itu ahli ibadah, syaitan datangan. Jangan kita sangka imbah kita sembahyang syaitan kadawani beparak ada. Yang kadawani beparak itu kopralnya. Amunnya ahli ibadah, yang datang itu jenderalnya. Fa kharajal 'abidu dzata yawmin li hajatihi. Karena si syaitan ini tidak mampu menjerumuskan dan menggoda ahli ibadah itu di saat si ahli ibadah itu masih ada di rumah, lalu dicoba oleh syaitan. Inanya, apabila si ahli ibadah ini berada di luar rumah, aku kawat menggodanya. Kebetulan pada saat itu si ahli ibadah ini pas keluar rumah, nah ujar syaitan, aku hadangi kamu.
Pas di tengah jalan fa'atahu min qibalis syahwati. Pas di tengah jalan syaitan menggoda si ahli ibadah ini dari pintangan syahwatnya. Imbah di tengah jalan, lewat di jalan tol. Nah, melihat warung, mengawai. Iya. Apa bajunya yang kurang kain itu dikawinnya. Nah, ya setan coba singgah kata. Sini. Nah, nangka ini jablaynya mengawai. Nah, ke sini. Sini duduk sini. Di situ ada dapat nasi bungkus ya. Hari ini dobol kita. Ulun bawa kantongan tadi sudah. Jadi pas di tengah jalan coba digoda oleh syaitan dari pintangan syahwatnya. Satu persatu perempuan mendatangi si ahli ibadah ini, satu persatu mengawai singgah. Ayo, imannya lapaskah, adakah? Atau imannya kalah lawan iman? Dicoba oleh syaitan. Oh, ternyata syaitan gagal, imannya lebih kuat. Wal ghadabil, dicoba syaitan pulang dari pintangan emosinya. Orang dalam perjalanan itu kan biasanya uyuh. Orang uyuh ini biasanya pulang emosinya kada stabil. Makanya supir-supir itu kan jangan diolah sari. Supir-supir itu adalah amunnya dari Banjar ke Palangka, Banjar Sampit, itu orang uyuh jangan diolah sari. Karena di dalam hadis Rasulullah, di saat kita musafir itulah, di saat kita perjalanan itulah akan terlihat sifat dan watak asli manusia di situ. Di saat orang itu keuyuhan, coba aja pancing emosinya, amunnya inya sari. Apabila dalam perjalanannya gelisah, itulah watak aslinya. Walaupun di saat berkumpul orang itu kelihatan lembut, orang itu kelihatan baik, tapi di saat musafir, di saat perjalanan, di situ kena kelihatan wataknya. Dicoba oleh syaitan, dipancingnya emosi, digodanya dari pintangan. Apa di pintangan emosinya tadi ternyata gagal juga. Kada mau sari. Fa'atahu min qibalil khawfi, lalu dicoba syaitan lagi dari pintangan rasa takutannya itu, nah ditakutani oleh syaitan. Wa ja'ala yudalli alaihi sakhratan minal jabal, digugurkan oleh syaitan batu dari atas gunung menggelinding. Di saat batu itu hendak mengenai si ahli ibadah, dzakarullah, lalu ahli ibadah tadi langsung berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Batu tadi tak pinggir, ya. Batu tadi tak pinggir. Dan memang itu amalan. Gasan pian-pian yang biasa keluar rumah, biasa berjalan jauh, biasa gawiannya itu di jalan-jalan, maka amalkan sebelum tulak, sebelum keluar rumah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, baca 7 kali, insyaallah sampai balik ke rumah selamat. Amunnya sampai boleh ke rumah berarti selamat. Punya ya udah. Amunnya kada boleh berarti inna lillahi. Baca 7 kali sebelum keluar rumah.
Thumma yatamatsalu bil asadi, lewat batu dicoba oleh syaitan takutan kada, rupanya ada Allah yang melindungi si ahli ibadah tadi, beliung batunya. Kemudian dicoba syaitan lagi melewati bintangan, syaitan menyerupai asad, syaitan menyerupai binatang buas, menyerupai harimau. Bisalah syaitan menyerupai harimau? Bisa kada syaitan menyerupai ular? Kawa. Bisa kada syaitan menyerupai buaya? Ada. Karena memang syaitan itu Allah Ta'ala berikan kemampuan, mampu membentuk tubuhnya sesuai dengan yang diinginkan, kecuali yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan, menyerupai bentuk wajah para nabi. Wali masih bisa, yang kada kau itu nabi aja. Fadzakarallaha ta'ala falam yubali bihi. Ketika melihat binatang buas tadi, si ahli ibadah itu langsung berzikir lagi kepada Allah. Falam yubali bihi. Ternyata binatang buas itu hilang. Karena ada kisah itu, apabila masuk ke dalam rumah kita ular warna hirang, ular itu jangan dibunuh. Ya enggak? Ular itu jangan dibunuh. Tapi jangan dibunuhnya itu di zaman Nabi. Kalau zaman kita ini jangan dibiarkan, ada ular hirang. Amunnya ada ular langsung aja tumbak. Yang kada boleh dibunuh itu di zaman Rasulullah. Dan ularnya itu ada buntut. Itu di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu pernah kejadian ada ular datang ke majelis Rasulullah. Ada ular datang ke majelis Rasulullah, sahabat asing-asingnya mengambil sesapu. Saya kong hendak menungkeh, saya kong hendak memangkong. Ujar Nabi, jangan. Innahu, sesungguhnya ular itu adalah saudara kalian dari bangsa jin. Karena di zaman Rasulullah, jin itu umpat mengaji, menuntut ilmu, duduk di majelis Nabi tapi menyerupai ular. Maka ujar Nabi jangan dibunuh. Setelah Rasulullah wafat, amunnya ada ular di dalam rumah, di dalam majelis, amunnya kau bukahan dahulu atau tangkung. Karena itu hanya berlaku di zaman Rasulullah. Jelas saja kan? Sampai wajah ini memang ada. Ini apabila ularnya itu di dalam rumah kada berbuntut, nah itu jin. Tapi apabila kita berdapatnya di hingga kuburan, bermagriban hari menabas rumput, sekalinya pas anak menabas kok ada ular, ditihi buntutnya tidak. Dah itu pangkung aja sudah. Itu jin. Kalau ada di dalam mushola, di dalam rumah, di dalam masjid, jangan. Itu jin juga, tapi ini umpat belajar. Kalau yang di luar, itu kemungkinan bisa jin kafir. Bisalah mati jin itu? Bisa. Apabila jin itu menyerupai manusia, menyerupai bentuk binatang, kita pukuli, kita tawak, inya kesakitan. Apabila binatangnya itu mati, inya empat mati juga. Karena hukumnya, apabila jin yang tidak terlihat, lalu ia berbentuk dengan makhluk yang terlihat, maka hukumnya seperti makhluk. Misalnya ada jin menyerupai pocong, jangan buka, sasahi. Jadi melihat pocong buka, rugi. Batisnya berjalan, kita berjalan kan nggak ada mau nyasahinya. Ya kalau
wala man na. Kita berjalan dia kata namanya sahapun, bukan hapunan. Sasahi. Karena apabila ini menyerupai makhluk yang terlihat, maka hukumnya sama dengan makhluk yang terlihat tadi. Enak itu. Aduh satu urutan kita menyerupai kuyang tawa, menyerupai bebinian berambut panjang, suruh datang ke sini duduk. Aku ini datang ke sini bawa duit ya katakan. Kamunya kadang membawa duit peraya ke sini, nah, itu jauh seoman kayaknya. Yang hukumnya sama dengan kayak kita, sama dengan kayak lah, nang kayak buaya tuh nah, iwak. Iwak itu kalau inya berada di dalam alamnya, inya harap. Kita selaju apapun berkunjung sasahi iwak pada harapan dapat, karena inya di alamnya. Kecuali itu unjun nih, hanya mau dapat di sasahi nggak ada mau. Hobian keberadaan. Tapi apabila sudah naik ke atas, hendak kita abaikan, inya kada mau apa-apa. Kenapa? Karena lain alamnya. Jin itu sama. Kalau di alamnya kita yang kalah. Tapi kalau inya masuk ke alam kita, inya yang kalah. Itu ada di dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan, hukum-hukum yang berhubungan tentang jin. Kemudian sampai pada akhirnya si syaitan tadi angkat tangan menyerah, gagal terus, hendak menggoda dan menjerumuskan si ahli ibadah. Lalu ujar syaitan, aku angkat tangan. Lalu si syaitan tadi menawarkan, ujar syaitan, bolehlah aku berkawan nonikah? Ujar si ahli ibadah, aku kada perlu. Ditawarkan lagi oleh syaitan, kalau kita berkawan, andai kita berkawan, karena aku padahi apa yang ikam kada tahu, aku padahi apa yang akan terjadi, aku padahi apa yang akan menimpa saudara-saudara anak istrimu, aku padahi. Andai 2 hari yang akan datang akan ada musibah, aku padahi. Ujar syaitan, ujar si ahli ibadah, aku kada perlu juga. Aku kena mati berdahulu sebelum keluargaku mati. Ujar syaitan, angkat tangan sudah. Nangka ini dia sudah, ujar syaitan. Sebagai hadiah dariku, silahkan bertanya tentang sesuatu, pasti aku jawab dengan jujur. Sebagai hadiah tadi. Kemudian fa'akhbirni billadhi tasilu bihi ila dhalali bani Adam. Ujar ahli ibadah, coba pangpadahi bagaimana caranya engkau bisa menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Adalah cara-cara khusus. Kemudian faqala bi thalathati asya, kata syaitan, aku menjerumuskan manusia itu dengan 3 cara. 1, asyuhi, aku jerumuskan mereka melewati sifat kikir, sifat pelit, engken medit, kada titik banyu digangjam. Itu salah satu caraku. Yang kedua, aku menjerumuskan mereka wal ghadabi, melewati sifat marah. Dan yang ketiga, wasukri, aku jerumuskan mereka melewati di saat mereka mabuk. Fa innal insana idza kana syahihan qallalna ma lahu fi ainihi. Karena sesungguhnya manusia itu apabila di dalam hatinya sudah ada sifat pemalar, sudah ada sifat pelit, engken, medit, jarak 12, ada lapas lagi menjarak 12 itu.
apabila manusia itu sudah engken, sudah pelit, qallalna ma lahu fi ainihi, maka akan kami jadikan hartanya yang banyak itu menjadi sedikit dalam pandangannya. Hartanya banyak tapi merasa sedikit. Fayamna'uhu min huquqihi, dan itu akan membuat orang tersebut tidak mau membayar hak, memberikan hak-hak hartanya tadi, takutan habis padahal hartanya banyak. Ujar syaitan, amunnya ikam barikan habis kena, amunnya ikam sumbangkan ke masjid, baik gasan anak ikam sekolah. Amunnya ikam berikan ke fakir miskin, baik tabung ikam pada tahun 2 tahun yang akan datang, usaha ikam masih lancarkah, kadakah gawian ikam masih nyamankah, kadakah ikam masih diterima orang begawikah, kadakah, baik simpan. Qallalna ma lahu fi ainihi, kami jadikan hartanya yang banyak itu menjadi sedikit di dalam pandangannya, sehingga si hamba itu akan merasa takut memberikan hartanya. Nah, duit banyak, datang orang membawa celengan ke rumah, hendak Isra Mi'raj, lewati dahulu hanya bulan Maulid tadi membeli, itu kan membeli 10.000 setahun sekali, lewati pulang masuk surga, hendak pendahulunya. Kalau benar jar malaikat. Wa yarghabu fi amwalin nas, ketika hatinya merasa takut habis, lalu muncul di dalam hatinya rasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kada tahu ampun orang diangkut, kada tahu hak orang dikukut. Ampun orang ampun inya, ampun inya lain ampun orang lain yang kada raminya. Nah itu satu sudah. Akhirnya karena merasa kurang terus ambil, jumput, ampun siapa kada begaduh. Yang kedua, ujar syaitan, jalanku dalam menjerumuskan manusia adalah al-ghadabu, di saat manusia marah. Wa idza kana ar-rajulu ghadaban adarnahu bainana kama yudiru sibyanul qurata bainahum. Apabila manusia itu sudah marah, apalagi seorang manusia itu penyarikan, adarna bainana, maka akan kami permainkan manusia tadi seperti anak-anak yang memainkan bola. Kemana kekanakan menyepak, ke situ bola bukan. Seperti itu juga perumpamaan di saat kita sarik, apa aja bisa terjadi. Di saat kita sarik apa aja bisa terjadi, dan disitulah menangnya syaitan. Ia hendak maapai kita, menyuruh kita ini, ia terus. Nah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahan emosi. Tahan emosi. Yang penyarikan kurangi tensinya. Apabila ada orang memancing emosi kita, maulah kita sarik, bawa berdiam, bawa beranai. Karena apabila kita terpancing, ketawaan syaitan. Digawian enggak? Terdapat kawan-kawan yang kada paham, terkadang kan kita sarikkan. Dan disitulah syaitan lagi menggoda kita. Di rumah awak uyuh, datang ke rumah hendak makan, makanannya belum masak, masuk ke rumah sapainya bini guring, hati apa yang diulah di rumah,
Apa diulah di rumah seharian? Hati sari. Imbah itu apa lagi? Di jalan hari panas, jalan macet, lampu merah panjang, di belakang asing-asingnya menghidupi klakson, terpancing emosi kita, saling menyumpah kita, tertawaan setan. Makanya salah satu sifat daripada penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidha, mampu memaafkan di saat dia mampu membalas, mampu menahan emosinya, padahal orang tersebut mampu untuk membalas. Itu salah satu sifat daripada penghuni surga. Wa idza sakira, dan apabila seorang manusia itu dalam keadaan mabuk, qadnahu ila kulli su'in, maka akan kami seret si hamba tersebut, manusia tersebut, kepada setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dahulu kan ada kisah di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada salah seorang ahli ibadah, dan kebetulan si ahli ibadahnya ini muhanya bungas, orangnya bungas. Karena saking bungasnya si ahli ibadah ini menarik simpati seorang perempuan yang gawiannya tengah malam. Nah, betul. Gawiannya tengah malam. Tapi si ahli ibadah ini kadang pernah tergoda juga. Walaupun si yang kupu-kupu malam kan. Walaupun si kupu-kupu malam ini orangnya bungas juga, cantik, paras dan rupawan, tapi sedikit pun kadang merubah dan kadang menarik simpati si ahli ibadah. Kadang habis akal si bebinian ini, karena bebinian itu banyak akalnya. Kadang habis akal. Diundangnya si ahli ibadah ini ke rumah. Wahai ahli ibadah, ulun ada bisi hajat, ulun hendak minta tolong lawan pian. Hajat ini kada kawa kecuali pian yang menolong. Datanglah si ahli ibadah ini ke rumah si perempuan tadi, sampai di dalam rumah dikuncinya lawang rumah. Apa ini? Dikuncinya lawang rumah, tapi karena ahli ibadah ini imannya masih kuat, ujar ahli ibadah, tolong izinkan aku keluar karena di sini jadi fitnah. Ujar si bebinian tadi, jika pian kada boleh keluar sebelum pian melakukannya lawan ulun. Paham ya kalau nah? Itu hal sudah harus paham dia. Sebelum pian melakukannya lawan ulun, ujar ahli ibadah, kadawani aku tukutan lawan Allah Ta'ala. Kalau ujar si bebinian itu, amunya pian kada hakun melakukannya lawan ulun, nah kita minuman barang, minum anggur, minuman barang. Nah ujar si ahli ibadah, amunya minum aku hakun aja, belawan aja kita. Diminumnya habis segelas, tambah lagi segelas, sampai mabuk. Setelah mabuk ini akal kada jalan. Di saat akal kada jalan, bebinian itu ditutuinya. Pas melihat gawian pas sudah terjadi apa yang terjadi, si ahli ibadah ini melihat ke sebelah kiri, sekalinya ada anak bebinian itu yang menyaksikan gawiannya. Ujar ahli ibadah, ini bahaya. Apabila kekanakan ini keluar rumah berkisah lawan orang kampung, di mana aku mandak muha. Maka sebelum berita itu sampai kepada orang, baik aku bunuh yang kekanakan ini. Dibunuhnya kekanakan itu. Mamanya, anaknya. Maka ujar Nabi, al-khamru ummul khaba'ith,
Khamar itu adalah sumber dari perbuatan-perbuatan yang kada baik. Mabuk hendak duit kadidak. Melihat ampalan orang 2 kadut diputihinya, dibawanya ke pasar. Apa itu? Mengambil ampalan murahnya di dunia. Gesan modal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi tiga jalan syaitan dalam menjerumuskan manusia. Satu, di saat itu mabuk. Nomor 3, di saat manusia apa nomor 1 tadi? Sifat kikir. Bakawan dan orang engken ini pian kada buhujung mencari calon lah, mencari pasangan yang diisi anak. Amunnya menantu pian itu kelihatan sudah ciri-ciri engken anak, jangan hakun diwaluhinya pian. Jangan hakun. Sambut aja ada mau bapak jin mandam jin ujar jin sampai ke tulang-tulangnya diikutnya juga. Jangan tinggal kan jin makanan tulang itu makanan jin sampai tulangnya diikutnya juga. Ada kalau kisah tuh, ada kisah kisah minanto engken hendak makan gabin aja benyalam ke benyok. Hendak makan gabin benyalam ke benyok. Mentuha melihat minantuku tenggelam sing lawasan. Gair nih dikapungi oleh si Mentuha kepala buhan tadi kemana nih? Ke Batang. Dihadapinya di atas. Mana ada sinting bulan. Rupanya karena kelawasan dihadapi Mentuha kada tahan dia si Menantu ini, lalu mencungol kepalanya. Cuman pas mencungol itu, pas berhinap gabin tak keluar. Gabin tak keluar. Bapak ikan mano, wajar sementor bapak dalam banyak. Ada bapak itu bang dimuntung apa? Belum habis lagi. Itu bang dimuntung apa? Anu bahaya di dalam banyu tadi ada pasar. Rupanya si Mentuhan ini ada sekolah dia bahari hakun diwaluhinya. Iya lah, wajar si Mentuhan. Udah naik si Menantu ke atas bergantian. Mentuhannya pulang bercampur mencium ke bawah. Pas timbul pinjol dahi. Bah, kenapa kepala pian pinjol? Ikam bangnya. Ambil wadai orang di pasar kada bayar, aku dipukuli orang. Kada buhujung di Menantu yang engken. Kawan kan? Berkawan. Makanya di dalam hadis Nabi itu al-bakhil qaribun minan nar. Orang bakhil itu dekat dengan syaitan, dekat dengan api neraka, dan dekat dengan ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dan dijauhi oleh manusia. Dia tadi samut kan ada hafal Baqarah. Itu orang bakhil.
Yang kedua, di antara jalan syaitan dalam menjerumuskan manusia adalah di saat manusia itu marah, di saat manusia itu emosi, maka syaitan akan mempermainkan sebagaimana anak-anak kecil memainkan bola. Kemana kekanakan menyepak, ke situ bola. Nah, maka di saat marah itu, maka bawalah berzikir. Bawa berzikir. Tahan emosi. Dan yang ketiga, di antara jalan setan menjerumuskan manusia, yaitu di saat manusia mampu, apapun bisa dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Yasin.